Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Zahra Cantika dengan NPM 202446405101. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Program studi saya adalah Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar pendidikan oleh dosen pengampu Dr. Andes Jayan Amoret, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengaruh kebijakan politik terhadap pendidikan di Indonesia. Pengaruh kebijakan politik terhadap pendidikan di Indonesia. Kebijakan politik memiliki peran penting dalam menentukan arah dan kualitas sistem pendidikan di suatu negara. Berbagai keputusan politik yang diambil pemerintah mempengaruhi berbagai aspek pendidikan seperti kurikulum, akses, pemerataan, kualitas tenaga pendidik, hingga pendanaan. Berikut adalah penjelasan mengenai pengaruh kebijakan politik terhadap pendidikan. Pengaruh kebijakan politik terhadap pendidikan. Yang pertama itu ada arah dan isi kurikulum. Kebijakan politik menentukan kurikulum nasional, termasuk mata pelajaran yang diajarkan dan muatan lokal. Kebijakan tertentu dapat memasukkan nilai-nilai ideologi, moral, atau nasionalisme sesuai dengan visi pemerintahan. Contohnya seperti penguatan pendidikan karakter di Indonesia. Yang kedua, ada pemerataan akses pendidikan. Kebijakan politik dapat mempengaruhi pemerataan akses pendidikan, terutama di sekolah terpencil dan tertinggal. Contohnya seperti program wajib belajar 9 atau 12 tahun dan pembangunan infrastruktur sekolah di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. 3. Pendanaan pendidikan. Keputusan politik menentukan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan. Misalnya di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 mengamanatkan bahwa anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN atau APBD. Pendanaan yang cukup dapat meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan, gaji guru, serta subsidi biaya pendidikan untuk siswa kurang mampu. Keempat, ada kualitas dan profesionalisme guru. Kebijakan mengenai rekrutmen, sertifikasi, dan pelatihan guru mempengaruhi kompetensi tenaga pendidik. Program sertifikasi guru di Indonesia, misalnya, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengajaran di sekolah. Yang kelima, ada privatisasi dan komersialisasi pendidikan. Beberapa kebijakan politik mengandung privatisasi pendidikan yang mempengaruhi ketersediaan dan biaya pendidikan. Akibatnya, akses ke pendidikan berkualitas seringkali lebih mudah dijangkau oleh kelompok masyarakat tertentu, sehingga memperbesar kesenjangan sosial. Yang keenam, ada disabilitas politik dan pendidikan. Kondisi politik yang stabil mendukung keberlanjutan kebijakan pendidikan. Sebaliknya, ketidakstabilan politik dapat menghambat implementasi kebijakan, seperti pergantian kebijakan setiap pergantian pemerintahan. Yang ketujuh, ada kebijakan multikulturalisme. Kebijakan politik yang mendukung multikulturalisme mendukung pendidikan yang inklusif, menghargai keberagamaan, dan melestarikan kebudayaan lokal. Beberapa contoh kasus yang ada di Indonesia. Pertama, program Merdeka Belajar. Kebijakan ini diterapkan untuk meningkatkan fleksibilitas pembelajaran, baik di tingkat sekolah maupun universitas. Kedua, Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Bentuk intervensi politik untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Yang ketiga, desentralisasi pendidikan. Kebijakan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk pengelolaan pendidikan. Meski seringkali muncul tantangan terkait kualitas implementasi. Jadi, kesimpulannya adalah kebijakan politik memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap kualitas, akses, dan pemerataan pendidikan. Oleh karena itu, penting bagi para pemangku kepentingan untuk merancang kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta berfokus pada pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.